Hai Sobat Grit, balik lagi di YouTube channelnya grit.id. Dan hari ini dia nggak sendirian karena udah kedatangan para pemain dari film Ghost Rider. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa lancar ya. Amin. Ghost. Oke. Nah mungkin kalau kan sebelumnya horornya horor bener-bener horor nih. Nah ini horor komedi gimana? Ya ini pengalaman baru sih buat aku, kayak apa ya? Biasanya cuman horor yang serius, yang syutingnya pun juga emang adegannya horor semua gitu. Tapi kali ini kan ada komedinya, jadi banyak banget belajar di film ini. Dan treatmentnya beda banget sih dari film-film aku horor yang lain. Jadi lebih apa ya? Lebih nyantai, terus lebih suka bercanda juga. Jadi hidup aku tuh lebih berwarna. Iya. Nggak horor banget Iya, ya. karena apa ya? Jujur syuting film horor tuh kan kita emang harus ngebangun suasana horor ya. Jadi nggak mungkin kalau lagi syuting horor terus kita malah bercanda-bercanda, malah ketawa-ketawa, dan emang selalu dibilangin kalau nggak boleh bercanda di set gitu, apalagi kalau udah mau take gitu. Nah, kalau ada komedinya kan jadi masih bisa bercanda sedikit lah gitu. Oke, tapi aku penasaran masing-masing dari kalian tipe orang yang penakut nggak sih? Masalah hantu. Gua tuh gak suka dikagetin gitu aja udah. Nggak suka dikagetin. Gak Tapi suka dikagetin. Jadi misalkan katakanlah ada hantu depan gue, jeng gitu. Gue bakal kaget dulu, oh gitu. Tapi setelah itu kayak WhatsApp gitu. oh, Apa kabar? oke. Gitu. Tapi pernah kayak gitu? Apaan? Dikagetin sama hantu gitu? Enggak dikagetin. Kaget iya, tapi gak ditunjulin gitu. Jadi kayak gue lagi tidur ditarik kakinya sampai badan gue tuh keluar kasur. Kira di film doang ya beneran kayak gitu? Itu beneran. Serius? Itu film apa ya? Itu antara Conjuring atau Pengabdi Setan sih, Pengabdi Setan ya? Conjuring. Conjuring ya. Ketika Conjuring, pas gue nonton Kok gue Conjuring, tahu ketika ya? orang lain kayak wah takut gitu, gue yang kayak jadi ini gitu, kayak reuni sama ini ya gitu. Ghost Rider juga ditarik. Oh iya, tarik gue keset. Oke. Tapi gitu, nggak pernah ditunjulin muka gitu, nggak pernah. Nang ning gitu. Berarti nggak takut, cuma kaget? Kaget. Iya. Oke, kalau katanya takut nggak? Aku takut, terus nggak bisa dikagetin juga, dan apa ya, kayak emang awalnya dulu tuh sempet yang kayak parno sendiri gitu loh, sampai akhirnya aku memutuskan bahwa ini semua adalah permainan pikiran. Oke. Ini semua adalah sugesti. Kalau aku ingin mempercayainya dan aku rasain gitu ya, pasti ada. Jadi aku memilih untuk kayak udah coba aku ngebayangin yang baik-baik aja gitu. Tapi diliatin langsung atau ngeliat langsung udah pernah? Makin diganggu biasanya. Nggak kalau kayak pernah sih, alhamdulillah, dan Alhamdulillah ya. jangan sampai gitu. gitu. Makin diganggu biasanya kalau kayak gitu. Oh, Semakin ya? dianggap kayak enggak kan ini halusinasi gue. Wah, tiba-tiba lagi tidur, kebangun-bangun depannya ada Tuh setan. beneran kan gua? Muka Katon Bagaskara sambil nyanyi timang aku sayang. Tapi enggak sih, kayak aku tuh pernah diceritain sama temennya mamaku gitu ya, dia jadi pernah gitu mengalami suatu kejadian mistis di mana dia balik ke rumah dan tiba-tiba dia nggak dengar suara orang nyanyi, tapi merdu banget suaranya, dan takut, tapi kayak karena saking merdunya tuh dia nyari gitu loh, ini siapa gitu. Nah aku tuh penakut yang kayak mau seindah apapun itu, aku akan tetap kabur gitu, nggak akan aku tuh ada pikiran tuh kayak tapi ini nyarinya di mana sih, suaranya dari mana Dan gitu. nemu kan, ternyata nemu kan di atas pohon. Oh nemu? Nemu pas dia lihat di atas pohon itu, nanti Enggak, kuku tuh ceritanya- aji gitu kayak di atas pohon. Makanya kalau dia tahu ceritanya. Oke. Lanjut, kalau kamu gimana, tipe penakut nggak ya? Aku sama sih, lebih ke parno gitu, apalagi kalau nggak apa backsound. Oh iya, oke. Sorry. Kalau jalan sendirian, kalau gelap-gelapan gitu biasanya. Ini suka nyetir mobil kan sendiri. Itu dia. Apa? Pernah pengalaman ada? Jadi cerita nih dikit. Kan rumah saya itu di Jakarta, rumah pacar saya di Bogor. Aduh, Jadi kalau lagi LDR. ngebucin, saya nganterin dia pulang. Terus pulang kan dari Bogor ke Jakarta sekitar 40 kiloan lah. Nah itu tuh kadang-kadang di mobil tuh sendirian gelap-gelapan itu suka, makanya kaca spion atas tuh saya naikin ke atas. Oh biar lihat belakang ya? Itu baru gue mau ngomong, jadi banyak teman-teman yang kejadian juga lagi nyetir nih pulang sendiri malam-malam. Sendiri, tiba-tiba di spion ada orang, siapa tuh numpang. Di film-film Jujur, di jujur. film-film juga begitu soalnya. Jujur gue juga suka parno sih kalau nyetir sendiri, so you're not the only one, give me 5. Tapi ngerasain itu? Rasain. Oh iya beneran?
beneran. Tapi Enggak, nggak maksudnya berani lihat. enggak ngerasain, maksudnya Ngerasain takut, parnonya ngerasain aja. parnonya. Oh, tapi nggak Belum pernah. lihat ada di kaca enggak. Tapi belum pernah lagi naik motor kan, Pak. Pas Naik motor. berasa berat ya? Terus tiba-tiba kok berat nih. Terus ini apa nih? Kayak ada yang nyanyi-nyanyi di belakang. Kayak ada yang ini helm ya. Itu lo Kayak pernah nempel kayak gitu? Lo pernah kayak gitu? Iya. Oh iya, Lewatin serius? Rumah gua kan tanah kusir, bukan tanah kusir. Oh. Apa nih? Oke. Ada spion. Tapi kalau misalkan ada tawaran mata batinnya dibuka, Enggak mau. Apa? No thanks. Wow. Dulu aku kebuka malah ditutup. oh Emang bisa? bisa. Aku dulu kebuka karena waktu sekitar umur sampai 4 tahun kalau nggak salah. Jadi dulu tuh waktu kecil parah banget sampai di belakang tembok pun bisa ngelihat ada apa gitu. Di belakang tembok transparan dong nembus. Tembus. Oh. Kalau misalnya ada makhluk di belakang tembok bisa ngelihat. Tapi seremnya aku selalu cerita sama bunda aku, bunda ada ini, ada buaya, ada singa gitu-gitu. Terus sampai ada yang aneh-aneh gitu. Makanya bunda aku ketakutan, akhirnya dia panggil orang pinter gitu buat ditutup. Gitu. Oh, dan sekarang itu. Udah nggak bisa ngelihat, cuma bisa ngerasain doang kadang-kadang. Oh. Kalau kali kenapa kepengen dibuka? Pengen sih gua. Yakin? Iya, karena gua orang iseng. Tapi ntar kalau udah diliatin gimana tuh? Jadi gue bakal iseng gitu, gue kalau misalnya ada satu gitu gue temenin, nah, dia jadi kayak sidekick gue gitu tuh. Gue bicara nih orang nih, tolong pelorotin dia dong gitu. Oh. Dan kalau misalkan gue punya kemampuan seperti itu, gue tinggal operasi, nyipipin mata, bikin dagu gue kayak pick gitar, gitu gue bakal tertarik. Kayak beauty blender ya. Oke, mungkin kalau selama proses syuting film ada kejadian mistisnya nggak? Nggak ya, aman. Aman, sentosa. Aman sih ya. Aman sih. Oh iya, ya aman ya, nggak ada yang kesurupan atau gitu Nggak nggak ada. ya. Lagian itu sebenarnya nggak terjadi di syuting film horor aja sih, film apapun kalau emang pada dasarnya lokasinya menyeramkan dan mungkin ada yang lengah atau ada yang lagi bengong kosong pikirannya, itu semua bisa aja terjadi. Nah ini sebenarnya lokasinya itu emang yang menyeramkan, tapi kayaknya baik-baik di dalamnya. Gitu. Oh baik-baik. Terus abis itu ya nggak pernah diganggu, kita nggak pernah diganggu Aman sama ya? sekali. Gua aja Suara juga nggak ada ya. nggak, suara nggak ada. Nggak ada Aman apa-apa. ski. Oke, mungkin perbedaan dari film horor yang lain dengan film horor ini apa? Ya itu perpaduan komedi dan juga dramanya sih sebenarnya. Dan kalau di film-film horor lainnya sih aku merasa kayak mungkin purpose-nya beda ya, kayak kebanyakan film horor ya memang untuk nakut-nakutin aja gitu loh. Orang pun nonton untuk mendapatkan suatu adrenaline rush gitu mungkin. Kalau di film Ghostwriter ini kayak sebenarnya ada adegan horornya, tapi horornya pun mendukung drama yang lagi terjadi di filmnya. Jadi bukan horor yang sekedar nakut-nakutin yang kayak cuman bikin kita kaget doang dan tiba-tiba udah lewat begitu aja, enggak. Jadi kayak semuanya tuh berkorelasi. Kayak gue sebagai setannya itu pun gue juga nyadar gitu, kayak gue tuh nggak suka main karakter nih, misalkan karakter Naya gue nggak suka sama dia dan gue gangguin, dan gue ada motivasinya gitu. Jadi kayak Bukan cuman ini ya sekedar bagusan, kayak gitu. ganggu gitu. Terus abis itu juga ya ini yang bikin menarik film ini adalah ini satu-satunya film Indonesia di mana setan gak ada wibawanya sama sekali. Iya ya. Ada. Aku lihat Iya. Oh itu proses reading ya yang menyenangkan ya. Semua ide-ide tuh muncul semuanya kayak gitu. Kayak ada itu dipakai nggak sih yang laptop? Dipakai ya, jadi jangan. Oke. Banyak banget. Tapi ada nggak sih ceritain sedikit mungkin pengalaman menarik saat syuting satu adegan aja dari masing-masing? Ketika Gua keingetan satu. Waktu itu lagi syuting kan gue jadi setan. Gue lagi ngomong sama Naya gitu. Lagi dialog apa gue lupa ya, tapi pokoknya dialognya waktu cukup intens tuh yang kayak kamu kira gitu. Tiba-tiba ada suara. Iya. Gue jadi setan, gue diem aja. Gak bisa diselamatkan lagi maksudnya. Iya. Oke. Kan hantu gitu Iya, kan. Seandainya ada Lagi petir gitu kan. kan langsung Iya, langsung. Harusnya sih kepanasan. Seandainya ada petir gitu kayak bunyi kilat jeger gitu kan, gue bisa kayak Masih bisa ya. gitu kan. Ini Jadi harus diam dulu dong. azan. Mana dong? Tapi pas jadi setan Cut. pas jadi setan pun kaki nggak kelihatan seremnya juga sih. Enggak, Iya. makanya justru itu jadi nggak ada wibawa sama sekali. hantu Hantu tak beribawa ya. hantu
imut, cuy. Hantu imut. Manis, cuy. Kayak Ju-on Kegeeran tapi nanti. dewasa Manis. gitu aja. Oke. Itu dari KG ya, denger azan berarti. Kalau kata tidak? Kalau aku ini pertama kalinya untuk aku beradegan dalam sebuah film menggunakan sling. Cukup sulit ternyata, sakit-sakitan juga badannya, tapi seru, berkesan dan gimana ya maksudnya untuk kita tuh syuting itu tengah malam, aku ingat banget, jadi jam 3 pagi gitu kali ya, digantung-gantung di sling. Tapi aku udah sempat nonton film Ghostwriter ini gitu, melihat hasilnya sih cukup puas, seru. Tapi aman ya, maksudnya nggak ada cedera gitu Oh ya? enggak, semuanya dilakukan dengan safety yang terbaik. Oke. Aku paling adegan-adegan komedi ya. Jadi yang benar-benar menguras tenaga gitu. Ada salah satu adegan di toilet nanti. Tonton aja langsung. Oke, Itu di toilet. benar-benar menguras tenaga dan mental saya di adegan itu. Oke, jadi kepo adegannya Komedi apaan? sih itu, komedi ya, banget. lebih komedi. Itu pertama kali pas Tatiana yang nonton film itu, gue langsung kayak Tatiana, tapi adegannya Darto toilet di take out nggak? Enggak, karena gue aja pas reading aja gue tuh penasaran bagaimana Bene bakal memasukkan adegan itu. Lucu banget. Lucu nggak? Lucu. Berarti nanti tunggu pas di Good toilet job. ya. Good job. Oke, mungkin terakhir kenapa sih orang harus nonton film Ghostwriter ini? Harus dong, karena ini adalah film perdana dari seorang Benedion Raja Kukuk. Banyak orang-orang hebat gitu di balik film ini. Ada Ernest Prakasa sebagai produser, terus Dan pemain. kemudian Pemain iya, juga, pemain. oke. Terus maksudnya banyak sekali juga stand up comedian sih ya yang ikut terlibat. Dan ini adalah tontonan yang sangat fresh, segar, ringan, tapi juga dalam. Dan penonton akan dibawa untuk merasakan banyak hal, mulai dari ketawa-ketawa, senyum-senyum sendiri mungkin ada yang baper juga. Oh, iya. Yang jelas pasti akan rindu keluarga dan akan tersentuh. Dan ini adalah satu-satunya film horor Indonesia di mana setan itu bukan ditakutin tapi malah dicandain. Yes, karena kalau setan kita candain, setan tidak akan baper kan, nggak bakal teriak-teriak, ini penistaan setan, atau tiba-tiba kita didatengin setan cyber army, tidak mungkin. Army. Oke. Ada yang mau tambahin? Nah, cukup. Oke, jadi kapan tayangnya nih? 4 Juni. 4 Juni 2019. Oke, mungkin bisa terakhir promosi. Yes. Teman-teman, jangan lupa tanggal 4 Juni 2019 film Ghostwriter. bakal tayang di bioskop di seluruh Indonesia. Jadi kalian tonton, ajak keluarga juga. Dan pas banget nih karena tayangnya sehari sebelum lebaran, lagi liburan lebaran kan, pasti semuanya udah punya THR. Lagi lupa. kumpul-kumpul juga. Nonton. Jadi rame-rame Sisain uang THR buat nonton Ghostwriter. Yes. ramein bioskop. Daripada kalian mudik, mendingan kalian ke bioskop. Karena mudik jauh, bioskop dekat. Oh iya siap, mudik juga bisa ke bioskop sih. Dan Ghostwriter itu filmnya itu bikin Anda bahagia. Anda bahagia, kami kaya. Oke, terima kasih ya Cukup. waktunya. Thank Terima kasih. you.